bahwa pemimpin seperti ini menginginkan kendali atas hati jemaat dan rekan kerja. Ada enggak ini ada pada saudara atau pada pemimpin saudara? Kemudian ia memakai ayat-ayat tentang ketaatan dan hormat kepada pemimpin rohani untuk menekan kritik, ya. Jadi karena tidak mau dikritik, takut dikritik, akhirnya para abuser ini, pemimpin narsistik yang toksik ini memakai ayat-ayat untuk mencegah orang mengkritik dia. Shalom, kasih anugerah Kristus Yesus atas kita semua, sekarang sampai kekal. Amin. Saudara, beberapa waktu yang lalu kita akan ada pembahasan tentang NPD, Narcissistic Personality Disorder. Nah, gangguan kejiwaan narsistik seperti itu ya. Nah, rupanya menurut pendapat para ahli seperti yang sudah dikemukakan yang lalu, NPD ini justru sering menjangkiti para pemimpin. Nah, dalam konteks kita sebagai gereja, sudah dijelaskan di episode sebelumnya bahwa para pemimpin gereja seringkali mengalami NPD ini. Nah, sebetulnya bukan hanya pemimpin, tapi hari ini kita akan bahas dulu dari pemimpin gereja, ya. Kita akan lihat pendapat para hamba Tuhan, pendeta dan psikolog, ya. Jadi hari ini kita akan mengenali 5 ciri utama para pemimpin gereja atau pendeta atau pemimpin rohani yang narsistik, ya. Ini saya rangkum dari 3 buku, ya. Jadi bukan mengarang bebas atau bertanya pada ChatGPT, bukan, tapi berdasarkan buku yang sudah teruji secara akademis, ditulis oleh hamba Tuhan, teolog dan sekaligus psikolog, ya. Buku yang kita pakai sebagai acuan ini kita ambil dari 3 buku. Yang pertama adalah bukunya Chuck DeGroot, ya. Dia menulis buku judulnya When Narcissism Comes to Church. Saat narsisistik ini datang ke gereja, ya. Nah, kemudian ada satu lagi bukunya ditulis oleh Diana Landberg, bukunya judulnya Understanding Authority and Abuse in the Church, memahami otoritas dan penyalahgunaannya di dalam gereja. Nah, ini buku-buku yang sangat tajam menyoroti tentang perilaku NPD di dalam kepemimpinan gereja, seperti itu, ya. Nah, satu lagi ada bukunya Gary Thomas, ya. Judulnya menarik, Finding Freedom from Toxic People, mencari kemerdekaan dari orang-orang yang toksik. Nah, dari 3 buku ini saya merangkum ada 5 ciri utama dari pemimpin rohani atau pemimpin gereja atau pendeta yang NPD dan bersifat toksik atau korup, ya, rusak secara batiniah. Nah, ini hari ini kita membahas tentang pemimpin, tapi lain waktu mungkin saya juga akan bahas tentang ada juga jemaat yang toksik dan NPD atau sisi kebalikannya itu. Nah, kita akan bahas lain waktu. Cuma hari ini kita lihat ciri-ciri utama dari 5 pemimpin gereja atau pendeta atau pemimpin rohani atau pemimpin departemen yang toksik dan NPD, ya. Yang pertama, langsung saja, terlihat rohani di luar tetapi haus pengakuan di dalam, ya. Sekali lagi, ciri pertama, terlihat rohani di luar tetapi haus pengakuan di dalam. Ya, ini kita akan baca dulu Matius 23 ayat 5. Saya bacakan. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Menarik, ya.
semua pekerjaan yang mereka lakukan dalam konteks ini ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi atau pemuka agama yang dikecam oleh Tuhan Yesus. Artinya apa? Para pegiat rohani. Jadi pekerjaan yang mereka lakukan di sini ya pasti pelayanan. Rupanya semua pekerjaan pelayanan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang ini di Matius 23 ayat 5. Nah, saudara, saya bacakan ya apa ini pendapat para ahli ini. Jadi pemimpin narsistik ini sering berbicara banyak tentang Tuhan, ya. Ngomongnya Tuhan, sering sekali di kesehariannya. Tetapi secara halus menonjolkan diri, ya. Mereka ingin dianggap dipakai Tuhan secara luar biasa, ya. Dan menafsirkan keberhasilan pelayanannya sebagai bukti urapan pribadi. Wah, keren sekali, ya. Mereka semua hasil pelayanan itu merasa bahwa itu adalah urapan Tuhan yang khas secara khusus buat mereka. Nah, nanti kita coba dalami sedikit ya. Ya. Mereka sering memakai bahasa seperti Tuhan memakai saya. Ya. Saya menolong ini, saya berkorban ini, saya menyelamatkan jiwa ini, luar biasa ya, bisa memenangkan jiwa, melampaui Roh Kudus ya. Saya membebaskan orang ini dari masalah. Jadi di dalam pemberitaannya itu, di dalam penyampaiannya itu terlalu banyak sayanya. Ini ciri-cirinya. Sayanya terlalu banyak, Tuhannya di belakang saya. Nah ini salah satu ciri dari, kita akan cepat saja, jadi saya akan ringkas saja. Ciri dari NPD, pemimpin rohani yang NPD, terlalu banyak memuji saya atau mempromosikan saya di dalam khotbahnya, seperti itu. Nah, yang kedua, tidak nyaman bila orang lain mendapat pujian, saudara. Nah, kalau yang ciri yang kedua ini, perasaan tidak nyaman orang lain mendapat pujian ini hanya bisa dirasakan oleh diri sendiri. Maka sharing firman pagi hari ini, selain untuk kita berawas-awas jangan sampai istilahnya terkena gembala upahan atau orang-orang palsu di dalam pelayanan, tapi juga sebagai peringatan bagi diri kita sendiri. Apakah saya ini ada pada posisi pemimpin atau pendeta, dan apakah saya ini ternyata orang yang abuse, narsistik, dan toksik, seperti itu. Jadi kalau ada perasaan tidak nyaman mendengar orang lain dipuji atau orang lain mendapat sanjungan, nah jangan-jangan ini adalah gejala yang ada pada diri kita. Ternyata kita adalah orang yang narsistik dan harus bertobat. Oke, lanjut ya. Ciri yang kedua? Saya bacakan. Mengontrol, ciri yang kedua, mengontrol lewat perasaan bersalah dan loyalitas. Ya, kita akan baca di Yehezkiel 34 ayat 4. Ya. Yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balut, yang tersesat tidak kamu bawa pulang, yang hilang tidak kamu cari. Tidak dicari, melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Nah, ini judul perikopnya, Tuhan gembala Israel yang baik melawan gembala-gembala yang jahat. Bahasa sekarang, Tuhan sebagai gembala umatnya yang baik melawan pendeta-pendeta, pemimpin-pemimpin rohani yang jahat. Ya, saudara, menarik ya. Dari zaman Yehezkiel sudah ada. Nah, saya lanjut ciri-cirinya seperti yang ditulis di Yehezkiel.
menurut pendapat para ahli tadi, bahwa pemimpin seperti ini menginginkan kendali atas hati jemaat dan rekan kerja. Ada enggak ini ada pada saudara atau pada pemimpin saudara? Kemudian ia memakai ayat-ayat tentang ketaatan dan hormat kepada pemimpin rohani untuk menekan kritik, ya. Jadi karena tidak mau dikritik, takut dikritik, akhirnya para abuser ini, pemimpin narsistik yang toksik ini memakai ayat-ayat untuk mencegah orang mengkritik dia. Nah, seperti itu. Lanjut, bila dikoreksi, ia menuduh orang lain memberontak atau tidak menghormati urapan. Ya, lanjut. Menuntut loyalitas pribadi, bukan loyalitas kepada Kristus. Nah, ini jelas sekali. Nah, saudara, di kita di Gereja Kahal ini diajarkan kebenaran firman di peron tentang tunduk atau taat pada otoritas rohani. Sekali lagi, otoritas rohani, bukan pada otoriter rohani. Ya, saudara. Nah, semua yang saya bacakan tadi adalah sifat dari otoriter rohani dengan memakai hal-hal yang rohani. Sifatnya abusive atau rusak, ya, memakai ayat-ayat untuk kepentingannya sendiri, memakai ayat-ayat supaya orang tunduk di dalam otoritasnya, tetapi motivasinya gelap. Nah, ini tidak boleh ada di dalam gereja. Amin, saudara. Perhatikan diri kita sendiri dan perhatikan para pemimpinmu. Perhatikan akhir hidup mereka, itu pesan firman Tuhan. Dan ini diingatkan selalu di Gereja Kahal supaya kita sehat di dalam berjemaat. Ya, lanjut. Yang ketiga, ciri-cirinya adalah tidak bisa dikoreksi. Nah, ini menarik. Ciri utama NPD adalah ketidakmampuan menerima teguran. Ya, dalam konteks gereja, hal ini sering disamarkan dengan alasan saya mendengar suara Tuhan. Ya. Ciri-ciri lanjutannya, ia cepat marah bila kredibilitasnya dipertanyakan, ya. Jadi tipe-tipe pemimpin yang cepat marah kalau ditanya tentang lupa kepemimpinan Bapak itu bla bla bla, langsung emosional. Nah, ini ciri-cirinya. Kemudian menolak akuntabilitas sejati, ya, penilaian yang objektif sehat, ya. Dan hanya dikelilingi orang-orang yang mengiyakan semua keputusannya. Jadi pendeta atau pemimpin narsis ini, yang toksik ini, yang punya disorder ini, hanya mau mengelilinginya dengan orang-orang yang selalu berkata ya, yes. Orang yang menegur, orang yang berseberangan atau bahkan tidak setuju terhadap pendapat atau keputusannya akan langsung disingkirkan atau tidak didengarkan. Nah, ini sedikit banyak kadang-kadang di dalam batin orang-orang yang punya sifat dominan itu ada. Cuman ukurannya seberapa parah. Nah, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, kalau sudah parah, sama sekali tidak bisa dengar masukan teguran, tidak bisa dengar kritik, saran, ya berarti kita harus bertobat, gitu ya. Saya pakai kata kita ini dengan tujuan supaya tidak mendiskreditkan siapapun. Saya termasuk di dalamnya, saudara yang mendengar termasuk di dalamnya. Jadi kalau dengar sesuatu yang menegur, bertobat. Amin. Lanjut ya. 4. Eksploitasi rohani. Ini ciri-cirinya. Mengeksploitasi secara rohani. Pemimpin NPD sering memakai orang untuk mendukung citra pelayanannya. Nah, ini ia dapat memanfaatkan tim, relawan, volunteer atau jemaat sebagai alat untuk agenda pribadinya. Apa saja? Dalam mencapai kekayaan,
kehormatan atau nama besar dan ketenaran atau bahkan hal-hal yang lainnya. Jadi akibat lain ini, misal saudara lihat berita, oh ada skandal terjadi di sini sana sini. Nah, awal mulanya bisa jadi dari penyakit narsistik ini, seperti itu. Jadi tidak ada sesuatu yang tiba-tiba terjadi, saudara. Di dalam hidup ini tidak ada yang tiba-tiba. Semua ada ujung pangkalnya, semua dicicil oleh sifat, sikap, perbuatan, pikiran kita. Jadi salah satunya kalau ada skandal, ketahuan di sebuah gereja atau apapun, maka ketahuilah bahwa tidak ada sesuatu yang tiba-tiba. Jadi kalau hari ini saudara mendengar firman selaku pemimpin dan mengalami sifat seperti ini, suka mengeksploitasi demi keuntungan sendiri, ya, demi motivasi sendiri. Nah, hari ini ajakan bertobat. Amin. Lanjut ya. Kemudian orang-orang ini yang suka mengeksploitasi secara rohani ini, dia suka mengambil kredit dari hasil kerja tim. Nah, ini menarik saudara. Yang kerja tim, tapi yang menerima pujian bukan tim, tapi dirinya sendiri atau orang lain. Maksudnya gini, jadi orang-orang ini dia baik menerima atau memberikan pujian secara berlebihan kepada dirinya atau pribadi yang dia sukai. Sekali lagi, kalau orang-orang NPD atau pemimpin NPD ini memberikan pujian pada satu sosok pribadi, padahal kita tahu di gereja itu tidak ada yang namanya keberhasilan satu atau dua orang, saudara. Jadi gereja itu selalu bicara tentang Kristus sebagai kepala, dan kita jemaat ini adalah kesatuan tubuh. Semua punya fungsi masing-masing, punya posisi masing-masing, punya panggilan yang berbeda-beda, dan semua bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Tapi eksploitasi yang dikerjakan oleh pemimpin NPD ini, mereka mengambil kredit, mengambil pujian baik untuk dirinya maupun orang-orang yang akan dia pakai, dia eksploitasi juga. Nah, sayangnya orang-orang yang sering kali di dalam lingkaran narsistik ini, mereka tidak sadar dieksploitasi. Waktu dipuji seneng, karena cari muka sama pemimpinnya. Nah, ini sudah istilah Jawanya itu tumbuh ketemu tutup, sudah cocok ini orang-orang seperti ini. Pemimpinnya narsistik, mengeksploitasi, bawahannya juga narsistik, dikembangkan oleh pujian yang palsu tadi, dan mengeksploitasi orang-orang yang di bawahnya lagi yang dia pimpin. Nah, ini tidak boleh terjadi di dalam gereja. Jadi saudara, kita semua harus waspada. Amin. Lanjut ya, ciri yang kelima, yang terakhir adalah kurangnya empati yang sejati. Ini kita baca di Yohanes 10 ayat 13. Yohanes 10:13. Ini tentang gembala upahan. Dikatakan di sana, ia lari karena ia seorang upahan. Ia tidak peduli karena ia seorang upahan. Ya. Dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Jadi kelompok pemimpin narsistik yang toksik ini, dia tidak punya perasaan kasih yang mendalam kepada satu persatu orang yang ada di dalam gerejanya. Nah, ini gembala upahan tidak memperdulikan domba-domba itu. Jadi empatinya saudara, atau belas kasihannya atau cintanya kepada jemaat itu diganti oleh performa. Ini salah satu ciri-cirinya. Nah, pemimpin seperti ini jarang sekali hadir di dalam istilahnya penderitaan jemaat. Ya. Dia mungkin sibuk mendoakan dengan kata-kata yang indah atau dengan firman yang dibagikan dengan sangat mengharukan, tapi
orang-orang ini cepat beralih menuju kepada jadwal, target, dan pencapaian pelayanan yang dia mau. Nah, ini kebalik, saudara. Kita memang perlu target pencapaian dari perencanaan kita atau perencanaan strategis, tetapi yang nomor satu bukan itu. Program tidak bisa menggantikan Great Commandment, kasih Tuhan, kasih jemaat. Ya, program tidak bisa menggantikan tujuan utama dari gereja, yaitu kasih kepada Tuhan dan kasih kepada orang-orang. Ya, kalau sampai itu kebalik, ya sudah, bertobat seperti itu. Ya, orang-orang ini dikatakan memandang orang terutama sebagai sumber tenaga dan dana, bukan pribadi yang dikasihi Tuhan. Ya, seperti itu. Jadi dianggap sebagai objek. Pemimpin atau pendeta yang NPD ini menganggap jemaatnya ini sebagai sesuatu yang bisa dimanfaatkan, seperti itu, baik tenaganya maupun duitnya maupun pengabdiannya, seperti itu. Nah, saudara, dari 5 rangkuman ini, ciri-ciri pemimpin rohani atau pendeta atau pastor atau bahkan pemimpin departemen yang NPD dan toksik ini, Chuck de Groot menyebut ini sebagai toxic spirituality, ya, rohani yang kehilangan kasih, sebab kasih sejati menuntut kerendahan hati dan empati. Ya, itu tercermin dari sifat Tuhan kita, Tuhan Yesus di Filipi 2, ya, kenosis. Saudara, selumbar di mata orang kita lihat, balok di mata sendiri tidak terasa dan tidak tahu. Itu Matius 7 ayat 4. Nah, mari saudara, kalau Anda termasuk pada golongan pemimpin rohani, apapun jabatan manusia yang disematkan pada Anda, dan saudara melayani sebagai pemimpin, entah pendeta, entah pemimpin jemaat, entah penatua atau majelis atau apapun, jabatan-jabatan yang diberikan oleh manusia itu jangan sampai merusak hati nurani kita. Ya, saya ajak saudara hari ini, kalau saudara sadar merasa ada di dalam bagiannya, bertobatlah dan berubahlah. Saudara, semuanya sia-sia dan tidak berharga. Semua itu hanya ilusi dunia. Mari, selama masih ada waktu, tobat, berubah. Ya, saudara, lain waktu saya akan lanjut share tentang jemaat yang toksik dan NPD, agar kita semua bertobat dan menjadi umat yang layak, karena Tuhan Yesus sudah mau datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Maranatha. Shalom. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.